kalian untuk memimpin doa. Mari teman-teman kita berdoa sebelum belajar berdoa dimulai. Berdoa dulu kan. Oke, kemudian di sini Ibu akan mengecek kehadiran kalian dulu. Adriana, perbaiki. Oke, baik, hadir ya. Kenapa? Karena ilmu merupakan suatu harta yang bisa kita bawa kemanapun tanpa membebani kita. Jadi kalian harus belajar dengan semangat. Hari ini kita akan belajar materi mengenai Organisasi Pergerakan Nasional Indonesia pada periode radikal. Adapun tujuan pembelajaran kita pada hari ini yang pertama yaitu kalian mampu menjelaskan Organisasi Pergerakan Nasional Indonesia pada periode radikal secara komprehensif. Dan yang kedua yaitu kalian mampu menganalisis strategi perjuangan Organisasi Pergerakan Nasional Indonesia pada periode radikal. Kemudian yang ketiga yaitu kalian mampu menganalisis dampak perjuangan dari Organisasi Pergerakan Nasional pada periode radikal ini. Nah, sebelum memasuki materi pembelajaran pada hari ini, Ibu akan mengetes pengetahuan kalian dulu. Apakah di antara kalian ada yang tahu apa itu organisasi yang bersifat radikal? Yang tahu silakan angkat tangan dan perkenalkan namanya. Organisasi bersifat radikal adalah organisasi yang menganut paham atau ideologi ekstrim dan berusaha mencapai tujuannya melalui cara-cara kekerasan seperti menentang pemerintahan kolonial. Oke, benar sekali apa yang telah disampaikan oleh temannya tadi, bahwa organisasi yang bersifat radikal adalah organisasi yang menganut ideologi atau paham ekstrim seperti langsung pada pemerintah. Aku akan bertanya satu kali lagi kepada kalian, apakah di antara kalian ada yang tahu apa tujuan dibentuknya Organisasi Pergerakan Nasional Indonesia pada periode radikal ini? Yang tahu silakan angkat tangan dan Jadi tujuan utama Organisasi Pergerakan Nasional periode radikal adalah mencapai kemerdekaan Indonesia secara cepat melalui perlawanan dan konfrontasi langsung terhadap pemerintah kolonial Belanda. Oke, benar sekali bahwa tujuan Organisasi Pergerakan Nasional Indonesia sendiri adalah upaya untuk mencapai kemerdekaan secara cepat dan tepat melalui perlawanan dan konfrontasi langsung terhadap pemerintah kolonial. Ini sudah akan memasuki materi pembelajaran yang mana nanti Ibu akan menampilkan sebuah quick box bisa mengamati dan membaca serta memahami apa yang telah apa yang ada dalam isi quick box tersebut. Nah, hari ini tadi sudah Ibu sampaikan bahwa kita akan mempelajari Organisasi Pergerakan Nasional Indonesia pada periode radikal. Nah, sebenarnya ini merupakan terlihatlah. Jadi ini adalah sebuah logo Organisasi Pergerakan Nasional Indonesia, yakni Partai Nasional Indonesia. Kemudian di sebelahnya ini ada Partai Indonesia. Kemudian di sini ada Indonesia Partai. Yang kemudian ini ada Partai Komunis Indonesia atau yang sering disebut dengan PKI. Hari ini kita akan mempelajari ada 4 organisasi ya yang ada dalam periode radikal ini. Yang pertama yaitu Perhimpunan Indonesia. Bisa kalian lihat Perhimpunan Indonesia yang berdiri pada 1906. Kemudian ada Indosprakti yang berdiri pada tahun 1912. Dan selanjutnya yaitu adalah Partai Komunis Indonesia atau yang disebut dengan PKI yang berdiri pada tahun 1920. Dan yang terakhir yaitu ada Partai Nasional Indonesia PNI yang berdiri pada tahun 1927. Dari keempat organisasi ini perlu kalian ketahui bahwa Perhimpunan Indonesia ini awalnya tidak bernama Perhimpunan Indonesia melainkan English Vereniging. English Vereniging sendiri berdiri di Belanda pada tahun 1908. Kemudian pada tahun 1925 berubah namanya menjadi Perhimpunan Indonesia. Kenapa namanya jadi berubah? Karena dulu tuh English Vereniging itu sangat bergerak di bidang politik. Namun pada awalnya English Vereniging itu merupakan organisasi yang hanya bersifat sosial. Jadi saja pencapaian materi Ibu pada hari ini. Sepertinya kalian agak kurang semangat karena kurang saya. Bisa kita sebentar dulu. Saya tepuk 4, tepuk 5, tepuk 2, tepuk 3, tepuk 4, tepuk 5.
Oke, kayaknya sudah Kamu pesen gaya kami. Kalian kelompok berapa? Kemudian siapa saja anggota kelompok kalian? Silakan tulis namanya di sini. Kemudian selanjutnya itu ada lembar soal yang dimana ini kesemuan. Oke, kemudian yang mau presentasi hasil diskusinya siapa? Sebelum ibu tunjuk. Warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan kami di sini dari kelompok 4 dengan saya sendiri Yudita Dewi Tami. Saya Sonia Harini, saya Robinti. Saya Muhammad Ramadhani. Nah, jadi di sini kami akan membacakan hasil diskusi kami tadi kepada Sonia Ramadhani, silakan. Di daerah kami, salah satu program partai politik yang mencerminkan nilai-nilai perjuangan organisasi kebijakan nasional adalah program pemberdayaan masyarakat melalui pelatihan kewirausahaan. Kegiatan ini keterampilan dan pengetahuan kepada masyarakat agar mampu menciptakan lapangan kerja sendiri. Dengan melibatkan masyarakat secara aktif, program ini juga menanamkan nilai solidaritas dan kolaborasi. Semangat perjuangan untuk meningkatkan kualitas hidup rakyat masih sangat relevan dan dapat direalisasikan dalam konteks saat ini. Oke, beri tepuk tangannya dulu. Yang tidak paham? Tidak. Oke, Ibu kira kalian sudah paham semua ya? Kelompok 1 ya. Iya, di sini Ibu akan meminta 1 sampai 2 orang dari kalian untuk menyimpulkan pembelajaran kita pada hari ini yang menjelaskan nama tangan dan perkenalkan namanya. Pemerintahan kolonial Belanda seperti yang dilakukan oleh Partai Komunis Indonesia atau PKI melalui pemberontakan tahun 1926 sampai 1927. Hal tidak hanya mengandalkan diplomasi atau pendidikan, mereka menilai bahwa penjajahan hanya bisa diakhiri melalui perlawanan yang lebih tegas. Akan merefleksi pembelajaran pada hari ini. Bagaimana pembelajaran pada hari ini? Apakah sudah mudah dipahami? Minggu depan kita akan belajar mengenai perkembangan pergerakan nasional Indonesia pada periode berbelahan. Jadi selesai sudah pembelajaran kita pada hari ini. Mungkin untuk menutup pembelajaran pada hari ini, gue akan meminta salah satu dari kalian memimpin. Sebelum mengakhiri pelajaran kita berdoa menurut percaya masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.